Maka dari itu perlulah kita belajar hakikat dan ma'rifat sampai ketemu dengan kiamatnya, yakni pintu baiat dengan guru pembimbingnya. Ketika sampailah pada hari kiamat di dalam pintu baiat, maka sempurnalah pahala-pahala itu dan hancur leburlah dosa-dosanya. Kenapa? Karena sudah bangkit. Setelah baiat, setelah kiamat, setelah mati, sebelum mati, maka bangkit kesadarannya bahwa hidup inilah hidupnya Tuhan, bukan hidup manusianya lagi. Jadi manusianya sudah bangkit setelah kiamat, setelah baiat bangkit. Akhirnya dikembalikan kepada Allah dan masuk surganya Allah. Itulah yang dimaksud pahala-pahala yang disempurnakan hidupnya setelah baiat. Enjoy, why? Bahagia, why? Tidak ada masalah yang bisa menderanya, tidak ada dosa yang bisa menderanya. Kenapa? Manusianya sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sudah suci, kembali dari Allah, kembali ke Allah. Tidak berkuasa lagi di dunia ini kecuali kuasa Tuhannya. Seperti Muhammad, bukan kamu yang melempar api, tapi aku yang melempar, kata Allah. Itulah yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad sudah melewati pintu baiat dan bangkit kesadarannya. Maka ya, selalu menjadi utusan-utusan Allah, selalu jadi rasul-rasul Allah, selalu menjadi pesuruh-pesuruh Allah, yakni ketika beraktivitas apa saja pasti pulang rojiun kepada lillahi ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang melewati, menyusuri jalan seperti jalannya para nabi, yakni untuk melanggengkan di dalam hatinya la ilaha illallah, maka terbebaslah manusianya dari Tuhan-Tuhan yang ada di dalam hatinya. Selama ini kan kita menjadi rasulnya setan. Selama ini kan kita jadi utusan-utusannya setan. Selama ini kan kita jadi para pesuruh setan, pesuruh hawa nafsu. Karena hawa nafsu diri kita di hati kita selama ini menjadi Tuhannya diri kita sendiri daripada Allah, bukan? Nah, maka orang mati wajib dibacakan Yasin. Maknanya orang yang mati wajib diberitahu kisah-kisah kematiannya, disadarkan atas kematiannya selama ini. Supaya apa? Supaya cepat bangkit dari kematiannya. Jadi orang mati wajib dibacakan Yasin. Hati yang mati wajib dielingke bahwa sejatine manungsa kuwi ra ono. Sejatine manungsa kuwi gaib. Sejatinya manusia itu tak ada. Yang ada hanya Allah. Muhammad, bukan kau yang lempar, aku yang melempar. Itu buktinya. Imannya para nabi dan rasul, imannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ingin jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya pun harus sama, begitu seperti contohnya. Bila di dalam hatinya masih ada diri manusianya, pasti Allahnya gaib. Pasti yang melempar bukan Allah, tapi hawa nafsune dewe-dewe.
Pasti yang sholat bukan Allah, tapi manusianya lah yang merasa berkuasa untuk sholat, untuk ibadah, untuk hidup, untuk kaya, untuk bekerja, untuk berpangkat, untuk berjabatan, dan sebagainya. Manusianya masih jadi Tuhan karena manusianya mati. Wajib dibacakan Yasin. Maknanya disadarkan, Yasin, wahai insan, ya insan, sadarlah. Jadi orang mati wajib dibacakan Yasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia sebelum ketemu kiamatnya, jadi kiamat yang dimaksud Allah itu bukan kiamat yang dimaksud manusia. Kalau kiamat yang dimaksud manusia kan kiamat-kiamat yang di luar. Nabi Muhammad saja tidak tahu. Ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, tahukah engkau hari kiamat itu datangnya kapan? Kanjeng Nabi Muhammad hari kiamat itu menjawab, hari kiamat itu hanyalah urusan Tuhanku. Inilah buktinya yang dimaksud kiamat-kiamat oleh Allah ini adalah matikan dirimu di hatimu, karena dirimu sejatinya rahasia Tuhanmu. Maka ketika dirimu mutu qoblal maut, maka Allah lah yang memerankanmu, Allah lah yang mensucikanmu dari dirimu. Maka sucilah dirimu dengan yang maha suci ketika Allah lebih wujud di dalam hatimu daripada dirimu sendiri. Jadi disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Setelah kiamat baru bangkit dari kesalahannya, bangkit dari kesirikannya, bangkit dari persekutuannya, maka pulanglah kepada lillah. Jadi ketika di dalam hatinya yang ada hanya Allah, itulah pahala-pahala itu. Ketika di dalam hatinya masih ada manusianya, hawa nafsunya yang lebih unggul daripada Tuhannya, maka itulah lembah dosa. Itulah lembah neraka di sisi Allah. Karena neraka di sisi Allah sekarang, bahan bakarnya sekarang sudah ada, tapi neraka di sisi manusia besok. Kenapa? Karena iblis dan setan masih suka menggoda manusia, masih suka menyesatkan manusia. Dikira surga dan neraka itu nanti kejadiannya, supaya manusia tersesat jalannya menuju Allah, supaya manusianya tidak mencari-cari Tuhan lagi. Itulah alasan iblis dan setan menyesatkan manusia, mengatakan surga neraka itu besok. Padahal di sisi Allah sekarang juga. Bagi orang-orang yang dikehendaki paham di sini. Barang siapa jauh dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi bagi manusia yang sudah Yasin, wahai insan, manusia yang sudah sadar, manusia yang sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah ciptaan, bahwa dirinya hanyalah makhluk, maka manusianya rela, ridho, menyerahkan kembali, pasrahkan kembali hidup dan badan dan seluruh apa yang dilakukannya kepada Tuhannya. Sehingga teraplikasilah Muhammad bukan kau yang melempar. Itu maknanya mereka sudah masuk di dalam surganya Allah. Itulah surga. Ketika manusianya sudah dituhani Tuhannya. Tapi ketika manusia masih jadi Tuhan dan mentuhani Tuhannya, ngatur-ngatur Tuhannya, mereka masih di dalam anar, di dalam kematian.
dia tidak akan pernah mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kematian kita selama ini selalu, kenapa kita selama ini mati? Karena kita menjadi budak-budaknya iblis, karena kita sudah ditipu oleh iblis untuk ngaku-ngaku, wahai Halim, hidup ini loh hidupmu. Wahai Halim, badan ini loh badanmu. Wahai Halim, apapun yang kau kerjakan, semua itu di dalam kuasamu, Halim. Katanya iblis begitu, makanya saya sesat terus, makanya saya sumpek terus, makanya saya sedih terus, makanya saya gundah gulana terus, makanya saya kecewa terus, makanya saya khawatir terus, dan makanya saya ketakutan dan ketakutan terus hidup di dunia ini. Kenapa? Karena bareng iblis dan setan. Kita selama ini ditipu, disuruh ngaku-ngaku bahwa diri kita ini Tuhan tanpa kita sadari oleh iblis. Disuruh ngaku sebagai Tuhan. Apa buktinya? Allah gaib, Allah tidak ada, Allah tidak wujud. Kita sendiri yang wujud. Itulah bukti kita selama ini telah melanggar dan tersesat dari ajaran Islam kita sendiri. Yang katanya Allah wujud, kita bako. Allah wujud, wajib Allah ada. Kebalikannya apa? Adam, selain Allah, Raono, tidak ada. Tapi kita selama ini dibalikkan oleh setan, ditipu oleh setan supaya kita melanggar ajaran Islam itu sendiri. Kita mengaku yang wujud di dalam hati kita sehingga Allah gaib. Berarti iman kita selama ini imannya siapa? Imannya setan. Karena kita ikut setan. Itulah yang dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia yang bernyawa pasti mengalami kematian, mengalami kerugian. Kapan manusianya beruntung? Ketika manusianya datang mencari guru pembimbing untuk berbaiat. Supaya apa? Supaya Al-Mahdinya bangun dari tidur panjangnya. Supaya apa? Supaya kesadaran manusianya untuk menuju kepada hakikat jati diri manusianya. Supaya sadar, bangun lagi, supaya bangkit lagi. Setelah bangkit maka roji'un, dikembalikan lagi kepada Tuhannya. Maka hanya Tuhanlah yang memerankannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu. Menghening-heningkan diri kita di hati kita. Mengheningkan cipta. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Silakan.